Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dengan NIM L0211911080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kerangka acuan andal proyek pembangunan rumah sakit. Jenis proyek bergerak di bidang pengelolaan dan pemantauan dalam rangka memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari rencana pembangunan rumah sakit Dr. Owen Surakarta. Selanjutnya, tujuan rencana kegiatan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mampu memberikan tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan perannya. Nah, yang keempat, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui suatu pembangunan sektor kesehatan. Nah, selanjutnya manfaat rencana kegiatan. Yang pertama itu tercapainya tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang paripurna. Nah, selanjutnya yang kedua, terciptanya brand rumah sakit yang modern dan terjangkau oleh masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing terhadap rumah sakit lainnya. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas proyek. Yang pertama itu tahap prakonstruksi. Nah, pada tahap prakonstruksi ini ada dua, yaitu yang pertama sosialisasi. Nah, dari tujuan sosialisasi ini adalah agar para pengunjung atau pasien, karyawan atau dokter mengetahui dan dapat memahami rencana pengembangan Rumah Sakit Dr. Owen Surakarta. Sosialisasi ini dilakukan melalui papan pengumuman yang ditujukan kepada pengunjung, karyawan, dan juga masyarakat sekitar proyek. Selanjutnya yang kedua itu penyiapan lahan dan pembongkaran. Penyiapan lahan ini akan dilakukan dengan cara pembersihan dan pematangan lahan sebelum pekerjaan konstruksi fisik berlangsung. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan membersihkan area lokasi tapak proyek dari berbagai bangunan yang existing. Nah, tumbuhan yang dianggap tidak diperlukan dan mengganggu pelaksanaan pembangunan. Adapun pematangan lahan dilakukan dengan cara pengupasan tanah dasar dan penggalian seluas 3.005 meter kuadrat dikali 7 meter sebagai pondasi dasar bangunan dan basement. Selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Tahap konstruksi ini yang pertama yaitu mobilisasi tenaga kerja, yang kedua mobilisasi alat dan material, dan yang ketiga itu pembangunan gedung beserta sarana penunjangnya. Selanjutnya yaitu tahap operasi. Di tahap operasi ini dilakukan yang pertama itu penerimaan tenaga kerja, irna dan poliklinik, penunjang medik. Yang keempat itu instalasi gizi dan kantin. Yang kelima instalasi sanitasi lingkungan RS atau ISL RS. Dan yang terakhir itu mekanikal dan elektrikal. Nah, selanjutnya yaitu komponen lingkungan yang terdampak. Yang pertama sosial ekonomi, yang kedua sanitasi, yang ketiga transportasi, yang keempat itu K3, yang kelima kesehatan masyarakat, yang keenam hayati, dan yang ketujuh geofisika kimia. Nah, selanjutnya yaitu batas tadi AMDAL. Yang pertama yaitu batas proyek. Batas proyek ini adalah ruang di mana suatu rencana usaha dan atau kegiatan akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Batas tapak proyek rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Dr. Owen Surakarta adalah seluas 1,99 hektar. Yang kedua yaitu batas ekologi. Batas ekologi adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan menurut media transportasi limbah, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologi meliputi ekologi sungai, pemukiman, hutan, dan perairan yang merupakan batas ekologi terluar dari wilayah rencana kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu batas sosial. Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu. Batas sosial yang digunakan dalam studi ini meliputi komunitas masyarakat yang terdapat di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres. Nah, yang terakhir yaitu batas administrasi.
Batas administrasi yang digunakan dalam studi ini adalah Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jabres, Kota Surakarta. Tenaga ahli yang digunakan yaitu yang pertama ahli arsitektural, yang kedua ahli sosial ekonomi dan kebudayaan, yang ketiga ahli transportasi, yang keempat ahli lingkungan, yang kelima ahli kesehatan pekerja, dan yang terakhir yaitu ahli kesehatan masyarakat. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.